Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa ahkamal hakimin wa ahsanal khaliqin wa khairil razikin alladhi ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa bikulli syai'in adada wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah huwal awwal bila ibtida' wal akhir bila intiha' alladhi yatanazzah 'anil hudusi wa zawal wal fana'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa' wa likulli 'illatin shifa' wa daf'an likulli mihnatin wa bala' wa nasran ala jami'il a'da' bimahdi fadlika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya muliakan, yang saya takzimi, segenap para alim ulama, para guru, para habaib, wa akhussu bi dzikri yang saya muliakan Al-Habib Saleh Al-Khirid, Al-Habib Naufal Al-Kaf, Al-Habib Abdurrahman Bahashim, Habib Nofi Al-Gadri, Habib Ahmad Al-Habsyi, dan semua para habaib yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada mereka semua. Dan yang saya muliakan, saya takzimi, saya cintai guru kita bersama, yaitu Guru Rusdi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, dan bisa senantiasa membimbing majlis yang mulia ini, majlis yang sama-sama kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Yai Ahmad Faiz yang saya muliakan, yang saya takzimi, dan semuanya tanpa terkecuali. Soalnya kalau disebut satu-satu tidak selesai. Awal akhir nyebut nama, ngabsen. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di tempat yang mulia, yang agung, tempat yang kita tidak ragu, insya Allah Allah menurunkan rahmatnya. Dan insya Allah kita tidak keluar melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling afdalnya makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan bahwasanya inilah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan anugerahnya. Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan rahmatnya. Bahkan bulan ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulan sebelumnya tidak ada yang tahu. Dahulu itu di zaman jahiliyah tidak ada satupun orang yang tahu bulan Rabiul Awal. Yang terkenal pada mereka ya sudah Asyhurul Hurum, Muharram, Asyura, hari-hari yang memang mulia di situ. Tapi Rabiul Awal tidak ada satupun yang tahu. Kemudian berkat lahirnya Nabi Muhammad SAW, berkat lahirnya Rasul SAW, bulan Rabiul Awal dikenal semua golongan. Kalau dulu cuman Asyura aja yang tahu. Kenapa? Karena banyak peristiwa yang agung di situ. Kemudian Rasul SAW dilahirkan hari Senin. Kenapa tidak hari Jumat? Kemudian kenapa tidak hari Sabtu? Kenapa tidak hari Ahad, hari Minggu? Kalau Sabtu diagungkan oleh Yahudi, Ahad diagungkan oleh Nasoro, hari yang agung bagi mereka. Tapi Rasul SAW tidak di hari Jumat, tidak di hari Sabtu, tidak di hari Ahad, tapi Rasul SAW dilahirkan di hari Senin. Kenapa? Sebab dikatakan oleh ahli hikmah, karena Rasul SAW tidak termuliakan dengan sesuatu, tapi Nabi Muhammad SAW memuliakan sesuatu. Kalau seandainya Rasulullah lahir di bulan Ramadan, dikhawatirkan orang-orang akan berpikiran, oh Nabi Muhammad mulia karena lahirnya bulan Ramadan. Oh Nabi Muhammad mulia karena lahirnya hari Jumat. Tapi Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal.
Sehingga dengan Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal menjadi mulia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tandanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dimuliakan oleh sesuatu, tapi Rasulullah yang memuliakan sesuatu. Hingganya para penyair, ahli syair pun mengatakan dengan syair pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syair pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata para penyair apa? Wa ma madahtu Muhammadan bi qasaidi, lakin madahtu qasaidi bi Muhammad. Kata para penyair, ma madahtu Muhammadan bi qasaidi, aku ini bukan memuji Rasulullah dengan gosidahku, dengan syairku, tidak. Lakin madahtu qasaidi bi Muhammad, tapi aku memuliakan qasidahku, syair-syairku, dengan di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti hadirin, Rasulullah memuliakan sesuatu, bukan dimuliakan oleh sesuatu. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama, sebagian ulama mengatakan Rabiul Awal paling afdolnya bulan, saking ta'alluqnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya bagaimana dengan Ramadan, di situ ada malam Lailatul Qadar, ada malam yang lebih afdol dari 1000 bulan. Di situ ada turunnya Al-Quran, malam yang agung. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Kata ulama, dijawab, kalau seandainya tidak ada Rabiul Awal, apakah ada bulan Ramadan? Apakah ada malam Lailatul Qadar? Apakah ada malam nuzulul Quran? Semua itu ada berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingganya para ulama mengatakan Rabiul Awal lebih afdol daripada yang lain. Bahkan kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulia berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana umat-umat terdahulu? Dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Umat-umat terdahulu dikatakan di dalam Al-Qur'an, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala la fi dhalalim mubin. Mereka dalam keadaan sesat yang nyata. Tapi setelah Rabiul Awal, setelah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk segenap manusia. Ini berkat siapa? Berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjadi sebaik-baiknya umat. Hingganya Al-Imam Busiri mengatakan, busyra lana ma'saral islami innalana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Bi akramir rusli, dengan sebaik-baiknya makhluk, dengan sebaik-baiknya Rasul, dengan semulia-mulianya Rasul, kunna akramal umami, kita menjadi sebaik-baiknya umat. Ini semua berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita yang hadir mendapat syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidak bisa memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan celaka. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi siapa? Bagi orang yang tidak dapat memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi syarifna bi ru'yati sayyidi. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah, bisa memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kenikmatan di surga ini luar biasa hadirin. Sampai dikatakan di dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan dikatakan kenikmatan di surga yang paling nikmat itu memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang melakukan amal kebaikan, dia akan mendapatkan husna. Apa itu husna? Ulama tafsir mengatakan husna di sini adalah Al-Qur'an. Adalah jannah, surga. Kemudian di situ dikatakan waziyadah. Apa itu ziyadah? Ziyadah di sini tak lain adalah memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bisa memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti selamat dan dia kelak akan masuk surga memandang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini celaka.
Pintunya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi dikatakan sama Guru Rusdi, wasilah perantara kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pintunya tak lain adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap Rabiul Awal yang seperti ini mudah-mudahan kita bisa berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun dalam mimpi. Bisyarah ini hadirin. Orang kalau sudah pernah mimpi Nabi Muhammad, ini indikasinya orang seperti ini meninggal husnul khotimah. Meninggalnya husnul khotimah. Tidak mungkin orang yang mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalnya suul khotimah, tidak mungkin. Karena orang yang mimpi Nabi Muhammad pasti husnul khotimah. Dan pasti sebelum meninggal, walaupun menjelang meninggalnya sakaratul maut, kubailal maut, dia akan langsung berjumpa Nabi Muhammad yaqadhah secara langsung. Ini kabar gembira bagi mereka yang bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Siapa orang yang pernah melihatku di dalam mimpinya, fasayarani fil yaqadhah, kelak dia akan melihat aku secara nyata. Ulama mengatakan ini bisyarah, ini kabar gembira bagi mereka yang berhasil mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia. Walau kubailal maut, kata ulama, sekalipun menjelang matinya, ketika mau sakaratul maut, Rasulullah datang kepadanya. Maka itu, ayo kita berharap mudah-mudahan Rabiul Awal tidak berakhir kecuali kita mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harap hadirin. Makanya butuh kita banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kan celaka bagi orang yang tidak melihat Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aisyah tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul yang tidak bisa melihat engkau? Mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Seseorang yang ketika disebut namaku, dia enggan membaca sholawat kepadaku. Ini diantaranya. Jadi kalau kita ingin mimpi Nabi Muhammad, perbanyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita jaga mata kita. Ketika di dunia, kita jaga mata kita jangan sampai melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah untuk melihat yang haram, yang maksiat ini banyak, tapi kita harus menjaga jangan sampai ada syahwat di situ. Kita berusaha jangan kotori mata kita dengan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang seperti ini tidak akan diperkenankan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat. Ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah membahas tentang maksiat mata. Kemudian sahabat ini mendengarkan semua. Ada salah satu sahabat dia pulang ke rumahnya, kemudian tidak sengaja ada tetangganya yang buka aurat. Ini juga perempuan penting. Perempuan kadang yang laki jaga, yang perempuan buka-bukaan, kayak mempersilahkan. Nah ini bahaya, repot. Saya pernah juga ngelihat di Samarinda. Saya jalan sama keluarga, ngelihat ada orang pakai kaos, hadirin. Ada wanita pakai kaos, kemudian pakai celana pendek, tapi jilbaban. Ini saya bingung. Saya aja bingung, apalagi malaikat. Malaikat tambah bingung, ini masuk surga apa neraka ini? Ini aneh-aneh orang-orang ini. Ayo kalau nutup yang jangan yang nanggung gitu. Kalau mau buka sekalian sudah. Biar tidak ada bedanya sama orang yang di jalan itu. Ayo tutup auratnya, yang perempuan ini tutup auratnya. Jangan kasih kesempatan yang laki-laki ngelihat. Dan kita pun harus jaga. Jangan sampai ngelihat, apalagi sampai tergerak, itu yang namanya syahwat. Ngelihat memang agak sulit sekarang, kalau enggak ngelihat ini sulit. Kita toleh kanan ya tetap ada juga yang buka-buka auratnya. Ke depan ya seperti itu. Kalau enggak ngelihat ya nabrak hadirin. Nah, jadi ada satu sahabat ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti tentang maksiat mata. Kemudian sahabat ini pulang. Ketika pulang sampai di rumahnya, ada tetangganya yang buka aurat. Sudah, yang namanya tetangganya buka aurat, tidak sengaja ngelihat. Tutup langsung, ditutup matanya, astagfirullah istighfar. Sama kayak pian, astagfirullah tapi dibuka lagi. Astagfirullah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia terhantui
dengan dosanya. Karena semalam duduk di majelis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mewanti-wanti tentang maksiat mata. Tapi langsung ketika pulang dia melihat yang namanya aurat manusia, aurat seorang wanita. Terhantui sampai dia menyendiri. Berhari-hari orang ini dilihat sama Nabi Muhammad, dicari oleh Rasul SAW. Sampai akhirnya tanya Nabi Muhammad, mana fulan? Dijawab oleh sahabat yang lain, kami cari ya Rasul. Cari, ternyata menyendiri di gunung. Kemudian melaporkan lagi kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, fulan ada di gunung. Dia menyendiri karena dia terhantui akan salahnya, terhantui akan dosanya. Ditanya sama Rasulullah, kenapa? Melihat auratnya fulan gini. Diceritakan. Kemudian kata Nabi Muhammad, panggil dia. Sini. Panggil dia, dipanggil, duduk sama Nabi Muhammad SAW. Duduk dengan Rasul SAW, dibilang, sudah, tidak usah khawatir, aku mintakan ampun engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang perlu kita garis bawahi hadirin, ini sahabat saking menyesalnya dia menyendiri di rumahnya. Terus terhantui sampai akhirnya sakit. Sakit ini orang, ditanya lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Mana fulan itu? Fulan di rumahnya sakit. Wahai Rasul, di mana rumahnya? Nabi Muhammad datang menjenguk sahabatnya ini yang sakit. Kemudian kepala sahabat tersebut diletakkan di paha Nabi Muhammad SAW. Diletakkan di paha mulia Habibuna Muhammad SAW. Dalam keadaan sakit, sakaratul maut, sakit yang parah, yang hampir meninggal dunia, diletakkan di paha Rasul SAW. Kemudian kepala tersebut langsung dia melepaskan diri dari pahanya Nabi Muhammad SAW. Dipegang oleh Nabi Muhammad lagi, diletakkan lagi di pahanya oleh Rasul SAW. Ya fulan, lihat aku. Rasulullah melihat fulan tersebut, orang tersebut, dan orang tersebut melihat Nabi Muhammad SAW. Berpaling lagi. Ini sahabat. Sahabat ini berpaling lagi. Kemudian dipegang lagi oleh Nabi Muhammad. Kenapa kamu tidak mau duduk di pahaku? Kata sahabat tersebut, aku malu ya Rasulullah. Karena mataku pernah melihat sesuatu yang haram dekat dengan tubuhmu yang mulia ya Rasulullah. Bayangkan hadirin, penyesalan yang seperti itu. Sampai akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, para sahabat memandikan, dikafani, kemudian digiring jenazahnya ke Baqi. Mau dimakamkan ketika itu. Rasulullah ikut mengantar jenazah dari sahabat ini. Ikut mengantar jenazahnya. Dan Rasul SAW ketika itu jalannya bukan seperti sahabat yang lain. Dia jalan dalam keadaan biasa. Tapi Rasul SAW dalam keadaan menjinjit. Tahu jinjit ya? Jinjit dengan, ya, jinjit. Jalan jinjit itu pakai jarinya kaki. Nah, kemudian sahabat heran. Sahabat Rasul SAW heran. Kenapa Rasulullah jalannya seperti itu? Kemudian ditanya, ya Rasulullah, lima tamshi bi atrafi qadamik ya Rasulullah. Wahai Rasul, kenapa engkau jalan cuma dengan ujung jari kakimu ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasul SAW, kamu tidak melihat sesuatu yang aku lihat. Kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Sahabat tanya kepada Rasulullah, apa yang kau lihat wahai Rasul? Apa yang kau rasakan wahai Rasul? Aku melihat para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi ikut mengantarkan jenazah orang ini. Bayangkan, ini kemuliaan seseorang yang benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mata yang seperti ini yang nanti akan diperkenankan melihat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjaga mata kita. Rugi hadirin kalau kita sia-siakan waktu kita lihat di HP ini. Ini banyak ini sebenarnya. Penyakitnya ini banyak. Maka dari itu dari awal ini, Rabiul Awal kita punya tekad. Hapus semua. Sesuatu yang di situ mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi, tidak ada nilainya ini semua hadirin. Kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, rugi. Apa hasilnya? Kita tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Mau ditukar dengan ini? Tidak ada bandingnya hadirin, tidak ada nilainya. Ayo kita bertekad di bulan Rabiul Awal ini, kita bertekad memperbanyak sholawat kepada Rasul SAW dan menjaga anggota tubuh kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk dari orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan mendapat syafaat Rasul SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, kurang lebihnya
Al-Fagir minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.